Saat ini kau curahkan Roh Kudus 20 porsi, urapi kami hamba-Mu dengan 2 bagian Roh Kudus-Mu. Kami setiap pribadi siap Engkau berkati, siap Engkau bela, siap Engkau tolong di setiap langkah hidup kami. Berkat-berkat rohani dan jasmani Engkau curahkan bagi setiap pribadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu-pintu rahmat Allah yang tertutup, segala kuasa iblis dan konspirasinya yang menutup, disingkirkan, dihalukan dalam setiap pribadi mengalami pembelaan, dan pintu-pintu berkat, pintu-pintu rahmat Tuhan terbuka dalam setiap pribadi kami. Kuasa-Mu bekerja, kuasa membela kami, memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Pagi ini kita berbakti memuji memuliakan nama Tuhan. Temanya akan saya sampaikan, pintu surga terbuka bagi semua umat manusia. Pintu surga terbuka bagi semua umat manusia. Pintu surga terbuka karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Allah yang Maha Besar, Sang Sabda, Firman yang menjadi manusia, Dia membuka pintu surga bagi seluruh umat manusia yang telah dibentuk sesuai dengan gambar dan teladan Allah. Dia turun untuk membukakan pintu surga bagi setiap umat manusia yang percaya kelak akan kembali ke tempat yang maha suci, tempatnya Allah berada, di mana jiwa dan roh manusia itu asalnya adalah dari Allah, harus kembali kepada Allah. Amin. Jadi jalannya untuk kembali kepada Allah, percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan itu adalah juru selamat umat manusia. Amin. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10 kita akan membaca di sana. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan
membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih saudara. Kita akan perhatikan kalau di dalam pola tabernakel di sana ada pintu gerbang. Pintu gerbang untuk umat itu percaya Allah itu ada, yang telah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Percaya Yesus, orang itu selamat. Belum cukup, dibawa masuk, ketemu di sana ada halaman, di halaman ada mezbah kurban bakaran. Segala dosa-dosa umat manusia diselesaikan di sana di mezbah kurban bakaran pada zaman Taurat. Kalau zaman sekarang percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, segala dosa-dosa sudah dihapuskan. Amin. Di sana ada bejana pembasuhan. Itu berbicara pembaruan hidup. Pembaruan hidup itu tidak cukup sekali bertobat, tidak. Menyadari bahwa manusia itu manusia darah dan daging, jatuh bangun dalam dosa. Kalau dosa minta ampun, mengalami pembaruan setiap saat. Setelah itu roh di dalam Kristus itu membawa di pintu kemah. Di sana pintu kemah dibukakan. Pintu kemah itu bisa terbuka kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus. Jiwa dan rohnya dibukakan. Akhirnya bisa belajar firman Allah di mezbah, di meja roti sajian, belajar firman Tuhan. Di tempat dengan firman Tuhan, sehingga di sana ada pelita emas, kehidupan pribadi, lepas pribadi yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu menjadi pelita dan menjadi garam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini. Amin. Melalui perbuatan-perbuatan baik kita dibawa masuk lagi, saudara. Di sana ada pintu tirai, itu meningkat lagi. Jiwa dan rohnya dibawa masuk intim dengan Sang Maha Cahaya, itu Allah Bapa. Allah Bapa namanya adalah Yesus Kristus, Sang Maha Cahaya. Cahaya Allah itu menyinari baik orang berdosa maupun orang-orang yang benar. Semakin diterang hidupnya, perbedaannya, orang yang dalam kebenaran firman itu, saudara amati di sini ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Percaya dosa sudah diampuni, itu padang rumput, pengampunan dosa. Dibawa masuk ke ruang suci, di sana disediakan hidangan, roti surgawi. Roti surgawi menjadi makanan rohani. Roh Kudus di sana pelita emas menyinari, menuntun di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Roh Kudus juga menuntun umat itu menyembah, mempersembahkan puji dan syukur. Jadi keluar dan masuk dalam peribadatan, dalam pola tabernakel ada padang rumput. Terus kalau keluar, nih secara jasmani keluar mencari rezeki, ditemukan padang rumput rezeki untuk tubuh kita. Dalam usaha Tuhan menemukan, memberikan jodoh itu menemukan padang rumput, alias segala sesuatu yang saudara kerjakan Tuhan itu membuat berhasil. Haleluya. Wahyu pasal 3, saudara, Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Ini kalau saudara amati firman ini, saudara dan saya mendapatkan sesuatu yang besar. Sampai kita masuk di
dalam kerajaan surga kelak. Silakan. Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya, kekuatanmu itu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Ini jemaat Philadelphia. Dikatakan kekuatannya tidak seberapa. Kemampuannya tidak seberapa. Tetapi karena jemaat Philadelphia ini menuruti kebenaran firman Allah, itu yang menjadi kekuatan dalam dirinya. Itu yang menjaga pintu tetap terbuka menurut firman. Ulangan pasal 28. Kalau kamu baik-baik mendengarkan firman-Ku dan melakukan dengan setia, Aku Tuhan akan membuka, akan mendatangkan berkat rohani dan jasmani. Baik kamu usaha di ladang, di kota, Aku Tuhan menyertai. Jemaat Philadelphia ini kekuatannya tidak seberapa, kemampuannya tidak seberapa, tetapi karena memiliki kesetiaan dalam melakukan firman, berpegang teguh pada firman, berpegang teguh kepada kebenaran firman, ini satu kuncinya, sehingga pintu itu dibuka oleh Tuhan. Contohnya, Daud ini sama keluarganya tidak diperhitungkan, saudara. Firman yang Maha Kudus katakan, Aku yang memegang kunci Daud, yang membuat Daud itu berhasil. Aku Tuhan yang Maha Besar. Daud ini mau prihatin, menjaga, melindungi kawanan domba yang dipercayakan oleh bapaknya, namanya Isai. Tetapi Daud ini banyak berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sementara dari pihak lain yang setelah dipilih oleh Tuhan, Saul maksud saya, tidak menjaga hidupnya berpaut kepada firman. Ini Saul tidak setia memegang teguh firman. Kerajaannya dicabut dari Saul. Saul kosong, tidak ada urapan lagi. Karena kesetiaan, ketaatannya pada firman diabaikan. Daud dianggap kecil, tidak diberitahu oleh keluarga, dipilih oleh Tuhan, dipercaya perkara besar, dipercaya untuk menurunkan raja-raja. Itu Daud. Modalnya ini, kesetiaan, berpegang teguh pada firman. Sekalipun pendidikannya tidak seberapa, ketaatannya Daud, ketaatannya Philadelphia, ini yang membuat pintu itu tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Kalau aku Tuhan sudah membuka, orang mau berusaha menutup, tidak bisa. Bahkan pintu itu semakin
semakin dilebarkan oleh Tuhan. Kuncinya ini sudah setia, tekun, mentaati firman. Haleluya. Ini sekalipun modal saudara tidak seberapa, pendidikan secara umum tidak seberapa, ini modalnya firman. Pada akhir zaman saudara, orang-orang sekarang sudah mulai bingung menghadapi panas global ini. Kalau nanti kutub itu sudah mencair, diperkirakan beberapa benua akan tertutup, sehingga Indonesia nanti akan semarak penuh kemuliaan Indonesia. Amin. Pulau-pulau ini nanti akan betul-betul subur. Tanah-tanah yang kosong akan ditanami, akan digarap dari berbagai negara ngelirik Indonesia. Hari-hari ini banyak yang beli lahan tanah itu ribuan hektar dari luar negeri. Jadi Indonesia betul-betul nanti akan seperti perkataan gemah ripah loh jinawi. Indonesia akan diberkati Tuhan. Dari Indonesia juga akan muncul seorang yang menjadi tokoh raih seperti Philadelphia, karena Tuhan membukakan jalan. Sekali lagi, sang sabda ini jalannya, pintunya. Ini kalau dibuat intinya pemberitaan pagi ini, taat sama firman, taat tekun dengan firman. Sekalipun saudara kecil di tengah-tengah lingkungan saudara, firman ini maha besar, firman ini maha sempurna, firman ini maha mencipta, firman ini maha membuka jalan. Haleluya. Saudara yakin? Ada pujian mengatakan, satu dalam rohmu, satu dalam firman, satu dalam kasih. Kita nyanyikan pujian ini dan renungkan firman Allah ini.
perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Dengan Bapa di surga, Yesus Bapa di surga. Dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Kami sembah
kuasa, urapan Roh Kudus, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci. Kekuatan kuasa darah, kekuatan kuasa kebangkitan, kekuatan kebesaran firman, keagungan firman menyatu dalam kita. Dan kami sangat yakin Philadelphia yang membuat sukses, pintu selalu terbuka dalam Engkau. Daud sekalipun tidak diperhitungkan oleh keluarganya, Tuhan pilih, Tuhan siapkan menjadi alatmu. Bapa, tubuh dan darahmu akan kami terima. Semua kesesakan hidup kami sudah Kau tanggung di Kalvari. Kami percaya langkah anak-Mu Tuhan sertai, seperti Engkau menyertai Raja Daud, seperti Engkau menyertai Philadelphia. Penyertaan-Mu turun atas kami, atas anak-anak-Mu, wanita, putra putri, cucu cicitnya, diberkati Tuhan. Kami bawa di hadapan di atas kuasa korban, kemenangan Engkau berikan untuk kami, kekuatan, kesembuhan, pembelaan, perlindungan telah Kau berikan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam yang lain Kau berkati dan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Terima kasih Bapak, semoga kasih dan firman Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan calon minuman yang berisi berkas-berkas darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang kuliah di perguruan tinggi diberkati, kesuksesan, kecukupan segala kebutuhan mereka. Cita-cita masa depan anak-anakmu Tuhan membukakan jalan. Para malaikatmu menjaga, melindungi di setiap langkah jalan mereka. Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kemenangan, keberuntungan yang Kau berikan kepada jemaat Philadelphia juga Kau berikan dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus Kristus